Tidak sah solatmu kalau kau tidak tutup aurat. Apa itu aurat? Ini kalau laki-laki lutut sampai pusat. Bapak, kalau keluar rumah solat pakai celana kolor saja, sah tidak? Sah tidak? Tidak sah. Biar tidak ada yang lihat mentang-mentang dari lihat sembahyang celana dalam saja aku pakai ini. Allah, sah atau tidak? Tidak sah. Artinya apa? Ini sesungguhnya aurat itu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Malu. Kan malu orang kalau kelihatan paha tuh. Malu itu ibu-ibu kalau kelihatan dadanya. Malu itu ibu kalau kelihatan keteknya. Kecuali yang keluar anak darah yang kelihatan keteknya. Nah, malu itu sudah putus rasa malunya. Urat-urat malunya sudah tidak ada. Kita laki-laki nasesa. Iya biasa bingung kan lihat itu perempuan. Mau saya tahu kerja sama kami laki-laki jaga mata, kau cewek jaga akhlak. Karena biar setengah mati dijaga mata, kalau kau gentayangan hancur tongki. Biasa ini cewek rasu. Dilihat habis sikir. Tidak dilihat barang bagus, terpas kepala pasar Cina saja. Biasa itu kalau di mall kita jalan. Saya kan kalau mall begini juga kemana-mana begini, tidak mungkin kita mau ikuti, toh. Tapi dia di depan tak, nah barang bagus. Ma indah enak tongki pakai gabis, nanti lihat orang nak bilang ustaz kejili-jili. Nah, biasa kepala pasar Cina saja gitu. Sudah. Inilah yang Allah jelaskan dalam Quran. Ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Tahu enggak kamu pendusta agama? Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab yang menafsirkan ayat ini, termasuk diantaranya pendusta agama itu solatnya dusta. Siapa mereka? Mereka yang lalai dalam solatnya. Kenapa lalai dalam solatnya? Mulai dari wudhunya tidak sempurna. Nah, itu pendusta agama kita itu kena. Jadi nanti di akhirat kita bilang, Tuhan, mana pahala solatku 40 tahun? Nah, bilang Tuhan, memang kau sembahyang tapi tidak sah. Kenapa bisa? Dikasih lihat video tak? Kan itu kita itu Pak, 24 jam ada CCTV. Ini kalau CCTV na masjid keluar kita nak lihat makin. Tapi CCTV-nya Allah namanya Raqib dan Atid. Nasoting kau terus 24 jam. Biar tidur lagi di toilet, nanti dah putarkan ke Tuhan. Inikah solat yang saya ajarkan? Kita bilang tidak ku tahu. Kenapa kau tidak tahu? Kasih kau otak, kau sarjana, kau kaya, bagus, sehat. Kenapa kau tidak tahu? Tidak pernah dengar dakwah. Kenapa kau tidak pernah dengar dakwah? Sepak bola kau begadang sampai pagi, main game kau begadang sampai pagi. Kenapa kau tidak pernah belajar soal solat? Nah itu solat kau pakai 24 jam. Bagaimana solat tak mau bagus Pak? Coba jujur ki bede. Dalam hati tak mau, jangan dikasih naik tangan tak, pasti malu-malu ki. Jujur maki. Berapa tahun maki solat? 50 tahun. Ada itu buku di rumah tak, tuntunan dan pedoman solat 5 waktu? Coba, kira-kira bagaimana kita solat? Begitu tidak bapak tak, begitu kita lihat orang, begitu kita solat, tidak pernah kita baca bagaimana itu solat. Handphone saja, handphone, adik-adik beli handphone, begitu beli handphone, ada apanya? Ada petunjuk penggunaannya, dan di situ ditulis warna merah. Baca buku pedoman penggunaan sebelum menggunakan handphone. Coba, itu ditunjuk, itu ditulis merah. Baca dulu ini buku, baru kau buka itu HP-mu. HP saja itu ada buku pedomannya. Apalagi kita sholat. Akhirnya jangan kau heran, 30 tahun kau sholat masih hobi kau makan uang haram. Allah,
Padahal Allah sudah jelaskan, inna sholata tanha anil fasyaika wal munkar. Ayat ini kita sudah hafal semua dari tak kecil. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Karena makanya jangan keheran, kenapa itu rajin nama sembahyang deh, tapi dede pak gosipna, berarti bermasalah sholatnya. Kenapa itu rajinnya sholat dede sekit namamu, berarti sholatnya bermasalah. Kenapa tidak? Coba kita lihat sholat kita, Pak. Orang Bugis bilang pito-pito. Allah. Assalamualaikum. Olahraga bukan? Coba make. Orang saya tanya, kenapa? Karena cepat sekali kalau sholat gitu. Nggak sampai mami kuliah 5 menit sembahyang duhur. Apa nak bilang? Ku hafal mi ustaz? Sini kau dulu. Kalau kau bilang hafal begini mah kau saja. Allahu Akbar, Tuhan bacaannya sama di kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah kayak itu jadi hafal. Iya toh, tapi kan bukan itu. Salat itu ada rukun-rukunnya, ada tertibnya, ada syarat sahnya. Yang itu harus kita lakukan. Oke Pak. Jadi kalau ada masalah, jangan cari kambing hitam. Itu saja kita tanya, bagaimana salatku selama ini? Orang Pak kalau baik salatnya, khusyuk salatnya, tata cara pelaksanaannya baik dalam sholatnya, insya Allah dalam hidupnya juga akan baik. Allah sudah jelaskan, sholat mencegah kau dari perbuatan keji dan mungkar. Mulai saja dari rukun-rukunnya sholat, mulai dari saja syarat sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat? 1, bersih dari najis dan hadas. Aplikasikan dalam hidupmu, maka itu orang pasti bersih. Adik-adik saya tanya, sah enggak sholat kalau kita tidak wudhu? Sah. Yang penting tayamum. Tapi tidak semua boleh tayamum. Apa syaratnya? Tidak bisa kena air. Misalnya cacar, toh penyakit tidak bisa kena air. Atau subuh, kalau kena air subuh-subuh langsung menggigil, tidak bisa bernapas. Poso, asma. Boleh kok tidak? Boleh kok tayamum. Ya, tapi dia tidak wudhu, tidak tayamum, sah tidak? Tidak sah. Berarti orang yang baik sholatnya itu mestinya bersih dalam hidupnya. Tapi kadang-kadang kita lihat ada orang sholat tapi baju sholatnya saja kotor, kuning bukan, coklat bukan, putih bukan, ada yang begitu. Kudungnya ibu-ibu, coba dikat diam nih. Ada itu yang ada kayak lumut-lumut di sininya. Itu kalau orang baik sholatnya, maka dia hidupnya bersih. Maka heran kita kalau kita rajin berjamaah, tapi rantasa hidup tak. Satu, syaratnya syarat sahnya sholat. Bersih dari najis dan hadas. Yang kedua, tidak sah sholatmu kalau kau tidak tutup aurat. Apa itu aurat? Ini kalau laki-laki lutut sampai pusat. Bapak kalau keluar rumah sholat pakai celana kolor saja, sah tidak? Sah tidak? Tidak sah. Biar tidak ada yang lihat ki. Mentang-mentang dari lihat sembahyang celana dalam saja aku pakai ini. Allah. Sah atau tidak? Tidak sah. Artinya apa? Ini sesungguhnya aurat itu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Malu. Kan malu orang kalau kelihatan paha tuh. Malu itu ibu-ibu kalau kelihatan dadanya. Malu itu ibu kalau kelihatan keteknya. Kecuali yang keluar anak darah yang kelihatan keteknya. Malu itu sudah putus rasa malunya. Urat-urat malunya sudah tidak ada. Kita laki-laki nasesa. Iya biasa bingung kan lihat itu perempuan mau saya tahu kerja sama ki. Kami laki-laki jaga mata, kau cewek jaga akhlak. Karena biar setengah mati dijaga mata tak, kalau kau gentayangan hancur tongki. Biasa ini cewek pansurasu. Dilihat habis sikir, tidak dilihat barang bagus. Terpas kepala pasar Cina saja. Biasa itu kalau di mall kita jalan. Saya kan kalau mall begini juga kemana-mana begini, tidak mungkin kita mau ikuti.
Toh, tapi dia di depan tak, nah barang bagus. Ma indah enak tongki pakai gabis, nanti nak lihat orang nak bilang ustaz kejili-jili. Nah, biasa, pala pasal Cina saja gitu. Sudah. Ya, nah itu berarti kalau orang baik solatnya, insya Allah tinggi rasa malunya. Mana aplikasinya? Kalau dia rajin solat, jadi kepala dinas jadi sekdai, jadi pejabat ada mobil dinasnya, maka dia malu pakai mobil dinasnya kalau untuk antar undangan pernikahan. Maka malu dia pakai mobil dinasnya kalau hanya untuk pergi pasar, untuk dia pakai kepentingan pribadinya. Itu orang yang baik solatnya. Maka wajar ketika Allah berfirman, sesungguhnya solatmu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Itu coba diaplikasikan saja itu. Apalagi ya, syarat sahnya solat. Sah tidak solat kita kalau tidak baca Al-Fatihah? Tidak sah. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, apa itu Al-Fatihah? Al-Fatihah itu ada doa di dalamnya. Al-Fatihah itu ada di dalamnya rasa tawakal. Maka kalau orang yang baik solatnya, maka dia tidak pernah bersangka buruk kepada Allah. Aplikasi dari surah Al-Fatihah. Apalagi syarat sahnya solat. Sah tidak solat kita kalau tidak menghadap kiblat? Ibu-ibu saya tanya, sah solat kita kalau tidak menghadap kiblat? Sah tidak adik-adik? Sah tidak solatnya kalau tidak menghadap kiblat? Sah. Kalau kita tidak tahu. Nah, tapi sekarang tidak ada istilah tidak tahu lagi sekarang, karena ada namanya apa itu? Kompasnya itu handphone, ada semua itu Muslim Pro, gocang sedikit. Tapi matahari di sana terbit, terbenam, terbit di sana pagi-pagi. Kenapa ini begini? Nak tunjuk, gocangi lagi. Masih nak tunjuk, berarti salah ini kompasmu. Belum diislamkan. Lebih kau lihat itu matahari terbit. Di mana? Lawannya itu. Bagaimana kalau di atas perahu nanda dilihat, lihat mana terbit? Oh di sana terbit. Oh berarti di sana terbenamnya. Sudah, kau putar perahumu menghadap ke sana. Lagi sholat, tiba-tiba goyang perahu. Jangan tahu mau goyang-goyang juga begini. Tidak, Pak, sudah lewat yang pertama. Yang kedua, cara khusyuk menurut Quran, satu tadi sempurnakan wudukmu. Yang kedua, berpakaianlah yang indah. Itu perintah Quran surah Al-Jum'ah. Cuma kita kadang kalau sholat pakaian biasa saja. Nah setan goda itu. Coba lihat. Bapak kalau mau sholat ke masjid, ada itu bisikan hati, pakai kau baju bagus. Ada itu namanya hati nurani. Tapi begitu kita mau pakai, nah goda setan, jangan mau kau repoki. Akhirnya buru-buru kau cepat, kau mau di kamar. Setan itu. Karena setan itu Pak tidak mau berhenti menggoda kita sebelum dia berhasil. Mulai dari asar nagoda memang maki, wudu nagoda maki lagi. Sudah ki wudu mau ki pakai baju gamis, nak bilang ki, jangan mau nak bilang korang nanti so alim. Akhirnya tidak jadi. Itu setan. Padahal itu ajaran Quran. Kau datang ke masjid dengan berpakaian yang indah. Makanya Nabi kalau itu mau sholat disunahkan pakai parfum. Minyak-minyaknya yang digosok-gosok, malaikat subuh. Kadang juga ada malaikat maut. Malaikat maut itu kalau khalifah nak bawa, malaikat maut itu. Itu sunnah. Tidak ada parfum. Boleh kau pakai itu apa? Setrika. Pengharum kalau orang setrika. Yang penting pakai parfum, pakai bau-bau. Mau palsu, mau asli, pakai. Itu sunnah. Artinya apa? Kalau bapak pakai parfum sholat, jauh lebih mulia daripada yang tidak pakai parfum. Itu sunnah. Sikat gigi, itu anjuran agama. Berpakaian yang indah. Tapi sayang kita kalau mau ketemu wali kota, bawa pakaian indah. Sekalinya mau datang ke masjid, pakai baju kaos, celana training, battala. Pas sujud, ada celengan di belakang. Ya. Yang ketiga, bagaimana supaya bisa khusyuk dalam sholat? Yang ketiga menurut Quran, kalau kau sholat, bayangkan bahwa itu sholatmu adalah sholat yang terakhir. Yang selalu berpikir masih panjang umur tak? Jangan. Banyak kan orang pergi, sehat,
pergi, tidak ada tanda-tanda kematian, pulang tinggal jenazahnya. Keluarga saya di Surabaya 2 minggu yang lalu pergi sholat maghrib masih masjid, sholat isya masih sehat walafiat, segar bugar. Pergi sholat isya selesai sholat asar pergi main badminton, bulu tangkis, tinggal jenazahnya pulang. Kenapa? Serangan jantung di lapangan. Jadi bapak kalau keluar ki itu jangan lupa sayang-sayang istri tak. Ibu kalau keluar di suami tak, peluk baik-baik, cium tangannya, siapa tahu itu adalah ciuman tanganmu yang terakhir. Tadi tahu. Makanya kalau pergi suami tak cari uang, ibu doakan ki selamat. Jangan suamimu pergi cari uang kau pergi gosip. Baru 15 menit pergi suaminya pergi Tommy dia tawaf di komplek. Nah kelilingi semua, alasan jogging tapi cari informasi. Itu penyakitnya perempuan. Ada 3 ya. 1, sempurnakan wudhu. 2, berpakaianlah yang indah. 3, bayangkan ketika kau sholat itu adalah sholatmu yang paling terakhir. Nabi pernah menjelaskan sahabat Nabi yang paling khusyuk dalam sholatnya Ali bin Abi Thalib. Bahkan Rasulullah mengatakan itu sholatnya Ali bin Abi Thalib mendekati diriku. Maka diuji oleh Nabi. Kalau kau bisa khusyuk dengan sholat, saya kasih kau serban. Tes sholatnya. Begitu Ali selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung Nabi bilang, kau pilih warna mana nih? Biru. Nabi bilang, Nabi tidak khusyuk kok. Kenapa? Berarti sepanjang kau sholat yang kau pikir saya pilih nanti biru atau coklat. Biru atau coklat. Coba itu Ali saja, apalagi kita. Nah sekarang ada tipsnya lagi. Itu tadi menurut Quran dijabarkan oleh para ulama dengan memberikan tips-tips. 1, ketika kau sholat matamu jangan seperti mata pencuri. Ada kan orang sholat seperti mata pencuri. Allahu Akbar. Paling dibaca semua tadi di atas sini. Sambayang, dibaca kalender. Toh? Maka ketika kau sholat, bagaimana caranya? Anjuran Nabi, lihat kau apa yang kau mau sujuti. Tanpa sujud. Ketika sholat itu kita lihat. Begitu ibu-ibu, apalagi ibu-ibu di belakang. Terbuka pintu, siapa yang lewat satu komplek pasti kau sebut dalam hati namanya. Oh Haji Rahim terlambat ki. Lewat lagi, oh Haji Baddu terlambat togi. Lewat lagi, oh ndak serasina kuduna sama bajuna. Oh semua itu. Maka ketika sholat tunduk, lihat apa yang kau sujuti. Sudah lakukan itu ternyata belum juga bisa susuk, serahkan kepada Allah. Apa? Itu sebagian ada pengurus masjid tidak mau pakai karpet. Kenapa? Karena karpet ada gambar-gambarnya. Nah lihat misalnya Masjidil Haram, nah bayangkan bila gitu masjid pernah sudah. Tapi sebaiknya kalau banyak pensiun di dalam pakai karpet. Kenapa? Lutut nah gunung. Kalau turun lutut ketemu tegel pasti kalah lutut. Ya, maka dikasih yang empuk-empuk ya. Tiba-tiba ada orang ikut sama kita. Tadinya berdua aja ki sholat. Saya kalau berdua kan sampingnya imam kanan sini. Tiba-tiba ada orang kasih begini tak. Biasa ada orang dikasih begini, kasih begini. Ini dia tidak tahu ini, baru saya belajar sholat. Ya, dan apakah? Ini anak-anak baru belajar sembahyang ini ya. Ya, sebenarnya itu tidak ada dalilnya itu yang begini. Tapi itu hanya kesepakatan ulama. Ya. Karena orang tidak tahu kalau tiba-tiba ikut saya sendiri. Tiba-tiba ada orang ikut. Saya tidak tahu kalau ada ikuti kak. Maka kita biasa ini kode bahwa saya ikut. Maka yang tadinya niatku sholat sendiri, maka saya rubah niatku menjadi imam.
Ternyata saya salat sunnah, tidak apa-apa, lanjutkan saja. Ternyata tadi kita tahiyatul masjid, nah ikuti ke orang, nak kira ki salat 5 waktu. Maka begitu selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru ki mau salat 5 waktu. Maka ini yang tadi menjadi makmum, dia menjadi imam, kita lagi ke belakang. Itu yang tadinya ini tadi makmum, niatnya makmum, maka robah niatmu ketika dia kembali ke belakangmu, maka robah niatmu menjadi imam. Bagaimana caranya? Jam aku bilang lagi usalli fardatuh Allahu Akbar. Saya salah itu karena 2 kali kau takbiratul ihram, lanjut saja. Ketika sholat jangan terlalu banyak gerak. Misalnya kalau Imam Syafi'i itu 3 kali. Mana itu 3 kali? Gatal pipi 1. Kalau begini 1, 2, 3, tidak bisa nih. Lewat itu makruh. Apalagi kalau kasih begini, banyak itu ya. Bagaimana pada caranya Ustaz? Kalau mau diulang-ulang 1 jari. Jantung mau ku hitung nih. 1 jari. Nah itu kerjaannya setan itu kalau sholat kita, kerjaannya langsung baru gatal semua terasa dirita. Padahal tadi tidak ada. Setan sebenarnya itu gelek-gelek ki. Ayo. Ya. Kalau melangkah kaki boleh. Langkahnya tidak boleh lagi lebih dari 3. Kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam yang lain boleh beberapa langkah. 1, 2, 3. Sudah cukup di situ. Begitu juga kalau ke camping ki. 1, 2, 3. Ya.